السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap insan yang hidup di muka bumi ini pasti akan pernah merasakan berbagai macam musibah, baik pada dirinya, pada harta bendanya, pada keluarganya. Entah dalam bentuk kekurangan harta, dalam bentuk kematian seseorang yang dicinta, atau penyakit, atau apapun itu bentuknya. Sunnatullah pada masing-masing insan yang hidup di muka bumi ini. Hal yang tidak mungkin dielakkan, pasti akan pernah merasakan yang namanya musibah. Allah Jalla wa'ala menegaskan dalam firman-Nya, wa nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh-sungguh kami akan senantiasa memberikan bala, ujian, cobaan, musibah kepada kalian dengan rasa takut, dengan kelaparan, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, kekurangan nyawa. Ragam musibah Allah sebutkan dalam ayat ini, dan disebutkan dengan kepastian, dan itu berkelanjutan semasa dan selama dia hidup di muka bumi ini. Pasti secara berkala, bahkan mungkin bertubi-tubi mendapatkan berbagai macam musibah-musibah dari Allah Jalla wa'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Umat manusia secara umum, muslimin secara khusus, ketika ditimpa musibah ada dua keadaan, tergantung bagaimana kondisi orangnya, bagaimana sebabnya. Yang pertama, bisa jadi musibah bagi dia merupakan hal yang indah di masa mendatang. Musibah bagi dia merupakan upaya untuk menaikkan martabatnya. Ketika hamba ini semasa hidupnya dikenal dengan kesalihannya, ketakwaannya, ibadah kepada Allah Jalla wa'ala, bagus akhlaknya, bagus budi pekertinya, orang baik, diuji dengan berbagai macam musibah pada dirinya, hartanya, orang tuanya, anaknya, familinya, dan dia bersabar atas itu semua. Maka musibah bagi dia merupakan yang pertama penghapus dosa, yang kedua mengangkat derajatnya dia semakin tinggi dalam keislamannya, dalam keimanannya, dan yang ketiga justru musibah yang menimpa dia dan dia sabar dalam menghadapinya merupakan kunci untuk mendapatkan berbagai macam kebaikan-kebaikan dunia, kebaikan agama, bahkan ukhrawiyah. Dalam Sahih Bukhari, Nabi kita Muhammad mengatakan dalam sabda sallallahu alaihi wasallam,
man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan-kebaikan untuknya, Allah akan kasih timpakan musibah kepada dia. Semakin banyak musibahnya, semakin tabah, semakin sabar, semakin besar pahalanya, semakin tinggi martabatnya, dan semakin besar pula kebaikan yang bakal dia raih dengan itu. Kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan ukhrawiyah. Yang ini musibah itu ujungnya adalah kebahagiaan. Sebagian yang lain, kondisinya orang yang dikenal dengan dosanya, kemaksiatannya, kemungkarannya, penyimpangan-penyimpangannya, berbagai macam kesesatan yang dia lakukan, yang dia yakini, bahkan mungkin kekufurannya, kesyirikannya, ma'ruf dengan kejelekan, bukan dengan kebaikan. Dan Allah uji dia dengan berbagai macam musibah, baik pada hartanya, nyawa, dirinya, dan yang lain-lain. Dipastikan orang semacam ini akan berkeluh kesah, jaza, akan murka dengan Allah Jalla wa'ala, depresi, stres, bahkan sebagian jatuh dalam berbagai macam kemungkaran, luapan depresi, luapan stres, dia luapkan dengan kemaksiatan, dengan kemungkaran. Maka musibah bagi orang semacam ini merupakan hukuman dari Allah Jalla wa'ala, iqabun ajil, hukuman yang segerakan dari Allah Jalla wa'ala kepada dia. Semakin menderita, semakin sengsara, semakin merana dia. Musibah bagi dia bencana dunia, bencana agama, bencana ukhrawiyah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka tergantung bagaimana orang menyikapinya, tergantung bagaimana kondisi orang tadi. Barakallahu fikum. Musibah ada kalanya ujungnya kebahagiaan, musibah ada kalanya ujungnya penderitaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentunya kita sebagai seorang muslim yang ingin mendapatkan kebaikan dunia, agama, dan ukhrawiyah kita, berjuang tentunya untuk menjadi yang terbaik dalam semua keadaan. Kondisi lapang kita berjuang untuk bersyukur, kondisi sempit, kondisi duka, kondisi terkena musibah, berjuang untuk bisa tabah, sabar dalam menghadapinya. Itu seharusnya, dan itu akan mungkin diwujudkan manakala orang ini memiliki iman yang sangat kuat. Hanya mukmin yang mampu menunjukkan sikap yang tepat dalam semua keadaannya. Dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Suhaib Ar-Rumi, semoga Allah meridainya, kata beliau SAW, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair, sesungguhnya urusan dia semuanya baik bagi dirinya. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak mungkin tercapai bagi siapapun kecuali bagi yang mukmin yang punya iman. In asabatu sarra syakara fakana khairan lahu, ditimpa kelapangan, kesenangan, kenikmatan, dia bersyukur, baik bagi dirinya. Wa in asabatu dharra sabara fakana khairan lahu, ditimpa kesempitan, himpitan hidup, musibah, malapetaka, bencana, sabar dia, dan itu baik bagi dirinya. Maka muslimin rahimakumullah, masing-masing kita perlu bermuhasabah, introspeksi diri di masa mendatang supaya bisa menjadi hamba yang terbaik dalam semua keadaan, lapang, sempit, suka dan duka, selalu dalam perkara kebaikan dengan syukur dan sabar. Maka muslimin rahimakumullah, ketika ada musibah yang mendera, macam sikap orang dalam menanggapinya. Ada di antara mereka yang sabar, diterangkan tadi. Ada di antara mereka yang tidak sabar, jaza keluh kesah, diterangkan tadi. Ada orang yang justru bersyukur. Syukur di sini ada dua keadaan, tergantung bagaimana orang ini, orang baik atau orang jelek. Orang yang baik, yang mukmin, yang saleh, ketika ditimpa musibah,
tingkatannya bukan semata-mata sabar, mampu dia lalui. Dia bisa mencapai tingkatan ridha, meridai apa yang telah terjadi, mengikhlaskan semua yang telah terjadi, memasrahkan semuanya kepada Allah, yakin itu semuanya ujian dari Allah Jalla wa Ala semata. Kullun biqadarillah. Namun dia mampu mencapai tingkatan syukur, bersyukur dikarenakan dengan kesabarannya, dengan ketabahannya, dengan keimanannya menggapai kebaikan di atas, terhapus dosanya, terangkat martabatnya, terbuka untuk dia pintu-pintu kebaikan dunia, agama dan akhiratnya. Bersyukur atas hal ini. Ini yang baik. Namun di sana ada orang yang bersyukur atas musibah yang terjadi dengan makna yang jelek, menggambarkan jeleknya orang tadi. Syukur dengan makna mensyukurkan orang-orang yang terkena tadi. Senang dia dengan musibah itu. Kalau terkait dengan orang lain karena permusuhannya, karena kebenciannya, merasa senang dia, puas dia dengan musibah menimpa orang lain. Atau yang lainnya lagi yang juga jelek adalah justru dia senang dengan musibah ini dikarenakan dia merasa hilang tanggung jawabnya, hilang bagi dia kesibukannya, tidak lagi ngurusi fulan, ngurusi alan, lepas dia dari ikatan, seakan-akan selama ini membelenggu dia. Senang, bahagia bukan karena pahala, bukan karena martabat yang tinggi, bukan karena kebaikan yang dia raih. Senang dan bahagia dikarenakan merasa lepas dari cengkraman, lepas dari ikatan. Naudzubillah. Ini menggambarkan kejelekan orangnya, kebusukan perangainya. Naudzubillah. Bukan hamba yang saleh. Ini semuanya kaum muslimin rahimakum sampaikan sekali lagi untuk muhasabatun nafsi. Masal muslimin rahimakumullah. Hal yang terpenting bagi kita sekarang adalah, dan di masa mendatang, ialah yang dikatakan oleh sebagian ulama kita, as-sa'idu man wu'idha bi ghairihi. Orang yang sa'id, yang berbahagia, yang bisa mengambil mau'idhah, mengambil ibrah, mengambil pelajaran penting, bisa mengambil wejangan penting dengan peristiwa yang menimpa orang lain. Al-i'tibar wal-i'ti'ad. Dia mengambil pelajarannya, dia mengambil ibrahnya, dia mengambil mau'idhahnya dari apa yang terjadi, entah pada dirinya, namanya muhasib, yang introspeksi diri, atau pada orang lain, namanya i'tibar, mengambil ibrah dari apa yang terjadi pada orang lain. Barakallahu fikum. Ini hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang betul-betul muwaffaq, orang yang punya iman, orang yang punya kesolehan, yang punya ketakwaan, yang betul-betul menginginkan kebaikan pada dirinya semakin baik di masa mendatang. Dia mampu mengambil pelajaran penting untuk kebaikan dia dengan apapun yang terjadi di sekitarnya, hal yang kecil, hal yang sedang, apalagi momen besar yang terjadi di sekitaran dia, mampu mengambil pelajarannya. Hadza huwal muwaffaq. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Cukup banyak hikmah di balik musibah, baik yang menimpa kita atau menimpa orang lain di sekitaran kita, yang dengan itu kita akan bisa mengambil pelajaran untuk menjadi yang lebih baik di masa mendatang. Yang pertama adalah barakallahu fikum at-tamhis. Musibah itu seleksi alami. Dengan musibah akan diketahui siapa orang yang sabar, yang sabir, siapa yang berkeluh kesah, yang jazi'. Semua poin di atas akan terjadi. Sebagai orang ketiga, pihak ketiga yang menyaksikannya, dia bisa mengambil pelajaran penting.
Ada yang sabar, ada yang jazia, ada yang syukur dengan mana kebaikan, ada yang syukur dengan mana kejelekan. Dia akan memandang bagaimana keutamaan yang sabar, bagaimana ending yang baik bagi yang sabar. Dia melihat bagaimana penderitaan orang yang berkeluh kesah. Dia mengambil lepasan dari situ. Dia akan berjuang sekuat tenaga untuk supaya dirinya menjadi orang yang sabir dan muhtasib. Ketika ada musibah, dia akan berjuang sekuat tenaga menjadi orang yang sabar, mengharapkan pahala min Allah semata. Dikarenakan dia tahu bagaimana keindahannya, buah positifnya, ending baiknya. Dan dia akan berjuang sekuat tenaga pula jangan sampai menjadi yang satunya lagi. Dia lihat secara langsung bagaimana ending buruknya, penderitaannya. Dia akan berlatih untuk itu, menambah keimanan, menambah ketakwaan, menambah kesalihan. Barakallahu fikum. Yang kedua, dia akan bisa mengambil pelajaran hidup dalam kehidupannya. Dalam kondisi dia sedang lapang, lagi banyak harta, lagi kehidupannya nyaman, penuh dengan kenikmatan, dia akan mengambil pelajaran hidup. Dia yakin dan lalu mempersiapkan diri. Tidak mungkin dia dalam kondisi lapang sepanjang hayat. Itu membahayakan. Dia pasti akan mengalami hal yang sama. Ada masa-masa dia pasti akan mendapatkan musibah, baik pada hartanya atau nyawanya atau nyawa orang lain atau apapun itu, pasti akan menimpa dia. Maka dia isti'dad lidzalik, persiapan untuk itu semuanya. Persiapannya dengan iman dan takwa. Dorongan iman dan takwa, barakallahu fikum. Dia persiapkan dengan imannya, dengan takwanya. Dia asah keimanannya, dia asah ketakwaannya, sehingga ketika pada masanya nanti, saatnya giliran dia yang mendapatkan musibah, dia mampu menghadapinya dengan penuh ketabahan, dengan penuh kesabaran. Berhasil dia. Begitu pula kaum muslimin rahimakumullah, orang yang dirudung musibah, dia tahu tidak mungkin selamanya dia menderita, tidak mungkin selamanya dia merana dari musibah. Itu bukan dunia, itu neraka. Yakin dia pasti ada masa-masa menyenangkan, masa-masa menenangkan, masa-masa membahagiakan. Dia persiapkan itu. Dia persiapkan itu. Dia persiapkan ada masa di masa nanti Allah akan uji dia dengan poin yang lain, dengan poin yang kedua, bukan duka, bukan himpitan hidup. Diuji dengan kesenangan, dengan kenikmatan, dengan berbagai macam kelapangan hidup. Yakin itu pasti akan mengalami hal-hal tersebut. Dia persiapkan dari sekarang. Persiapannya sama dengan iman dan takwa. Diasah keimanan dan ketakwaan dia dengan ibadahnya, amal solehnya, akhlak yang mulianya. Ketika ada masa di mana dia dikasih kelapangan hidup, siap menghadapinya, siap untuk mensyukuri nikmat Allah Jalla wa'ala. Yakin ini semuanya minallah Jalla wa'ala semata. Sebagaimana dahulu dia diuji dengan musibah, yakin itu qadar Allah, takdirnya Allah Jalla wa'ala minallah. Sekarang dia yakin ragam kenikmatan yang dia rasakan, yakin minallah Jalla wa'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Maka dia pun bertahmid atasnya, bersyukur atas alhamdulillah alladzi bi ni'matihi shalihat. Sehingga kedepannya semakin baik, semakin bagus keimanannya, ketakwaannya, kondisinya, siap untuk menjadi yang terbaik dalam semua keadaan. Syukur nikmat ketika lapang, sabar, ridha ketika ada duka. Semoga Allah Jalla wa'ala akan taufik pada semuanya, diberi taufik hidayah, selalu dinaungi, diliputi dengan hidayahnya, sehingga terbimbing setiap langkah kita dalam semua keadaan yang mendapatkan kelapangan hidup. Semoga diberi taufik untuk bisa mensyukurinya, yang diuji dengan berbagai macam musibah
semoga diberi kesabaran dan ketabahan dalam menghadapinya. Dengan iman dan takwa diharapkan kita bisa mendapatkan yang terbaik dalam semua keadaan. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimussalat.